Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Ratman di Long Play Husa ya. Teman-teman, lama sekali kita tidak berjumpa ya, karena gue udah gak main Tsubasa ya. Ini mohon maaf aja kalau masih nanya Tsubasa. Gue udah pensiun dari Tsubasa, padahal udah mau enif ya. Jadi kenapa pensiun ya? Bukan ya, padahal udah mau enif tapi kenapa pensiun? Itu justru adalah pertanda ya bahwa emang gue udah nggak apa ya, udah nggak ada interest dengan gamenya. Karena di mana-mana orang mau enif malah jangan sampai pensi, harusnya pas habis enif. Ini enggak ya, jadi kita nggak akan main Tsubasa. Kita akan buat segmen baru ya untuk long play, walaupun ya gue masih belum, kayak bakal belum serius YouTube banget karena gue masih bingung mau ngapain gitu ya. Jadi tapi ada segmen baru, itu dinamakan lontong. Anjay, lontong, long play talking. Astaga ya, cocokologi aja gitu ya. Ini kamera mana ini? Ini ya. Jadi di segmen long play talking ini gue akan apa ya, istilahnya tuh beropini atau berbicara, ngebacot sih lebih tepatnya, ngebacot ya tentang ya semua hal gitu ya, yang entah bola, entah anime, entah apapun itu ya. Dan sekarang kan ada yang main gue bahas, jadi tentang bola, jadi gue bahas bola. Tapi gue kayaknya bakal, sebenarnya segmen ini tuh udah gue pengen buat pada saat udah berapa bulan yang lalu, bahkan mungkin pada saat ini AOT, Attack on Titan, yang animenya tuh yang pas dia ganti ke MAPPA tuh kan banyak banget ya kegaduhan gak jelas itu ya. Gue pengen speak up tapi terkendala oleh niat. Jadi sekarang baru gue bisa bikin segmen ini long play talking, di mana ya hari ini kita kedatangan topik yang sangat menarik. Sebenarnya udah pengen gue bahas dari beberapa minggu yang lalu, dari pada saat MU kalah sama Liverpool kalau nggak salah 5-0 ya. Karena kan udah santer terdengar isu-isu pemecatan sang manajer Manchester United yaitu Ole ya kan, yang baru dipecat pada saat lawan Watford. Bukannya dipecat pada saat jeda internasional break, tapi ya bukan, nggak dipecat sih, mengundurkan diri ya kan, mutual konsen kalau nggak salah, mutual konsen ya, pokoknya itulah ya, mengundurkan diri ya. Sebenarnya tuh gue pengen ngomongin siapa aja sih kandidat yang lagi santer gitu, terus yang menurut yang prefer opini gue nih. Makanya lontong ini perlu teman-teman ingat ya, ini adalah opini pribadi gue, jadi belum tentu bener ya, lebih banyak salahnya mungkin ya. Jadi kalau teman-teman merasa nggak setuju, itu wajar kan, ini opini ya. Memang gue bakal mereka sedikit-sedikit fakta-fakta ya, atau data-data kalau misalnya ada ya. Kalau misalnya gue lagi niat nyari ya, tapi gue lagi nggak niat nyari ya udah, teman-teman bener-bener dengerin gue ngebacot doang kayak sekarang. Jadi kita akan ngomongin Manchester United alias Ormas Merah Kota Manchester ya, yang baru kedatangan pelatih interim baru. Dimana kemarin kan kita lihat Ole akhirnya mengundurkan diri pada saat dibantai sama Watford ya, diajarin main bola sama Ranieri gitu ya. Penggantinya langsung adalah si Michael Carrick, karena kan ya itulah kenapa MU emang nggak ada niat ini jadi klub bola. Dia tuh nggak punya plan pada saat dia mecat pelatih mengundurkan diri ya kan, nggak ada plan ya. Jadi makanya tuh langsung bawahannya Michael Carrick gitu ya kan, nggak ada plan pada saat kita nggak ada pelatih yang main. Ini interimnya dia kayak Chelsea. Gue inget banget Chelsea tuh identik banget, dia habis mecat pelatih ya pasti ngambil Gus Hiddink dulu buat interimnya ya. Itu emang kayaknya Abramovich sama dia tuh emang temen kali ya, ada hubungan lah ya. Makanya selalu dia ya, dua kali kalau nggak salah ya, dari di tahun berapa ya, waktu 2009 apa sebelum di Carlo Ancelotti, sama kemarin abis dari Mourinho ke Conte kan diselangi oleh Gus Hiddink dulu. Nah itu adalah contoh klub yang memang dijalankan seperti klub sepak bola ya. Walaupun memang tim Chelsea itu klub Chelsea emang sering mencat pelatih ya, tapi harus kita akui ya, emang dia tuh berambisi banget ya sebagai klub sepak bola yang pengen sukses ya, pengen meraih gelar ya, bukan hanya menjual sejarah masa lalu ya, atau menjual t-shirt atau menjual jersey doang ya, nggak kayak Ormas Merah Manchester. Makanya nggak ada plan ya, dia malah nge-hire Carrick ya. Tapi udah nggak apa-apa karena hasilnya cukup lumayan bagus, yaitu bisa ngelolosin MU di fase grup ya, menang lawan Villarreal ya, dengan permainan yang gua nonton di TV ya kan, cukup bikin gua sakit mata, tapi untungnya menang ya. Karena udah waktu lawan Villarreal tuh benar-benar kayak nahan banget. Gua tahu banget kayak dia tuh cuman main biar ngincer seenggaknya seri, jangan sampai kalah gitu. Gue yakin banget tuh cara mainnya kayak gitu. Tapi untungnya bisa menang kan ya, karena buah dari pressing Fred dan gol Ronaldo, dan juga diakhiri dengan gol Sancho ya kan. Lalu kemarin juga sungguh ajaib bisa memetik hasil seri melawan sang pemuncak klasemen ya. Pemuncak klasemen gini banget lawan MU ya. Yes, kita roasting dikit. Tapi maksud gue itu cukup ajaib karena kita lihat permainan benar-benar jauh banget, jauh-jauhnya. Walaupun memang harus gue akui ya, dari dua pertandingan itu cukup
lumayan baik lah pertahanan MU, walaupun memang dari segi kreativitas dan lain-lain, dari segi permainan setup build up gitu-gitu ya masih kacau. Tapi menurut gua Carrick do great job, great job sih ya, well done lah pokoknya, job done lah ya, pokoknya dia bisa mengisi kekosongan antara Ole dan pelatih baru yang kita bahas ini ya dengan cukup baik ya. 2 poin. Tapi kayaknya gue bakal masih ngelatih lagi tapi itu ya. Tapi tadi gue mau ngomongin apa tuh kan, muter-muter sampai lupa ya. Jadi MU kedatangan pelatih baru, salah satu guru besar sepak bola Jerman ya. Seorang guru dari seorang pelatih yang kemarin juara Liga Champion ya, yaitu Thomas Tuchel ya, dan juga guru dari Julian Nagelsmann ya, pelatih dari Bayern Munchen sekarang. Lalu ada guru dari Ralf Hasenhüttl, banyak lah pokoknya, itu emang dia salah satu pelatih terpandang di Jerman, dan juga salah satu yang menginspirasi Klopp menemukan gaya mainnya ya kan, yaitu adalah Ralf Rangnick ya. Gue nggak tahu ya cara nyebutnya gimana ya, tapi gue sebutnya Ralf Rangnick ya kan. Akhirnya selama beribu-ribu tahun, beribu-ribu Hindu ya, MU membuat satu keputusan sangat amat waras. Gue bingung pada saat gue baca dari Fabrizio tiba-tiba udah mau resmi. Ini anjing nih gue baca, ini beneran MU nih, kok tiba tumben sih waras ya, karena memang pada saat waktu kalah sama Liverpool emang udah ada isu-isu bahwa Ole bakal dipecat kan, dan ada waktu itu media yang bilang ada opsi kan, karena kan MU kan pengen ngambilnya misalnya Pochettino atau Ten Hag, salah duanya itu adalah pelatih-pelatih yang masih ada di klub, jadi harusnya nunggu sampai akhir musim, karena kalau tengah musim nggak mungkin ya, mustahil pelatih itu mau klubnya dia mau melepas pelatih di tengah musim. Selain itu ada Conte dan Zidane, dimana Conte kita tahu sendiri udah pindah ke Spurs ya, dan juga Zidane yang emang kayaknya nggak tertarik untuk ngelatih MU dan pengen ngelatih Prancis mungkin lah ya. Jadi Ten Hag, Pochettino gitu-gitu lah ya. Nah waktu itu ada media yang bilang bahwa MU pengen ngejar Ten Hag tapi pengen nge-hire si Ralf Rangnick dulu untuk jadi interim. Jadi interim abis itu Ten Hag. Gue mikir ini adalah suatu keputusan yang sangat amat baik, sangat amat bijak. Ini kalau logikanya itu keputusan paling baik ya. Lu dapat Rangnick dengan segala pikiran filosofinya yang sangat amat baik selama 6 bulan, abis itu dilanjutkan oleh Erik Ten Hag ya kan. Aduh, tiba-tiba masih ada notif. Ya, tiba-tiba masih ada notif di HP gue ya, tapi semoga gak ada yang nelpon ya kan. Tapi maksud gue itu ya, menurut gue masih ada namanya Ralf Rangnick tiba-tiba akhir musim Ten Hag, itu keputusan sangat amat logis untuk ingin membenarkan sistem yang telah bobrok di MU dari segi sepak bolanya ya. Tapi gue mikir-mikir, ini kan MU, Manchester United, ormas merah kota Manchester yang nggak pernah waras gitu. Jadi gue mikir nggak mungkin, paling ujung-ujungnya Pochettino ya atau Conte gue masih mending sih ya, tapi walaupun memang akhirnya pindah, tapi aduh ya sedikit ya, walaupun memang berbeda filosofi, tapi ya udahlah. Maksud gue tapi paling ujung-ujungnya yang hire pelatih yang bakal bisa disetir ya, kayak Pochettino. Kita kan tahu kan dia bisa di Tottenham, benar-benar dengan budget dikit dia cukup sukses untuk membuat Tottenham sedikit disegani walaupun masih tetap jadi ban banter ya kan. Tapi maksud gue ya itu ya, nggak bakal sih kayaknya, MU nggak mungkin lah yang ngambil langkah yang terlalu waras itu dengan nge-hire Rangnick gitu ya. Dan lagi Rangnick juga pengen di rumor itu pada saat itu juga dia bilang dia pengen kalau misalnya dapat garansi kalau dia punya abis jadi interim langsung jadi petinggi di sana ya. Ada role khusus pokoknya ya. Gue mikir nggak bakal mungkin, mana mau orang-orang atas MU, Glazer, Woodward gitu lah ya, pengen diganggu oleh orang yang benar-benar ngerti bola ya, karena memang pemiliknya MU, Glazer itu boro-boro dia aja bilang CR itu, kalau nggak salah ada tuh video dia bilang CR itu udah ada lahir dari akademi MU, padahal jelas-jelas CR itu dibeli dari Sporting Lisbon gitu ya. Aduh ya, pemilik yang tidak ngerti bola ya, tidak tertarik dengan bola ya, karena dia punya klub Amerika Football kalau nggak salah. Lalu CEO Ed Woodward itu yang nggak ngerti bola sama sekali, ngertinya cuma jualan baju. Makanya gue nggak bisa mengharapkan tiba-tiba nge-hire Rangnick, tapi ternyata nge-hire Rangnick. Makanya gue kaget gitu, kok bisa gitu ya. Gue makanya saking untungnya pas buat gue lagi pensi lihat ya, gue nge-scroll Twitter mulu tuh nyari-nyari berita. Wah anjir, ini udah fix, ini udah fix. Gue pikir apakah ini tanda kewarasan MU ya, kita nggak tahu, tapi kita lihat aja ya kan. Di hire Rangnick benar-benar menurut gue suatu langkah yang sangat amat brilian ya bagi MU ya.
dan semoga sih diiringi dengan hasil yang brilian juga ya, karena memang Rangnick itu ya teman-teman tahu lah, ini pasti teman-teman udah baca cerita, walaupun memang dia ya jangan lihatlah dia dari gelar ya. Kalau ngeliat dia dari gelar ya, apa yang bisa teman-teman lihat dari pelatih MU sebelumnya ya. Ya gue nggak mau nyebut karena gue masih mau menghormati pelatih kita sebelumnya, tapi maksud gue janganlah dilihat dari gelar gitu ya. Tapi bagi kalau misalnya teman-teman fans MU, lihatlah dari apa yang akan ditawarkan dia ya, apa yang akan ditawarkan dia untuk tim dan untuk klub ya, nggak tim doang tapi klub ya, filosofi dia, karena kita tahu dia bakal ngelatih MU sebagai intern 6 bulan dan juga 2 tahun sebagai petinggi yang atau role itu pokoknya kayak konsultan gitu ya, dan itu yang kita harapkan, semoga dia bisa memperbaiki kebobrokan sepak bola di Ormas Merah Kota Manchester ya itu ya. Jadi jangan kalau misalnya tiba-tiba teman-teman nggak usah kaget tiba-tiba nyata pas abis dia latih belum bener mainnya atau masih belum menghasilkan hasil yang bagus atau bahkan nggak dapet trofi, itu wajar sih karena memang dalam 6 bulan cukup sulit ya untuk istilahnya sulit gue bilang juga ya, pokoknya yang tadinya tuh pemainnya cuman bisanya lari-lari doang, lari-lari tanpa alasan, pressing gak jelas tanpa alasan ya, tiba-tiba disuguhi dengan sistem yang sangat amat tertata gitu kan. Jadi kayaknya mungkin ada agak sedikit masa peralihan. Jadi mungkin kalau misalnya hasilnya masih belum kurang memuaskan ya kita harus ya nggak bisa kaget. Tapi kalau misalnya tiba-tiba hasilnya bagus banget terus hasil bagus banget juga jangan kaget. Tiba-tiba hasil bagus tiba-tiba menurun, karena teman-teman ingat waktu oleh jadi interim juga kan, bagus banget kan tiba-tiba kan, buset deh, karena kayaknya main-main pada semangat tuh ya. Dan juga Oleh benar-benar beda banget sama Mo waktu pas terakhir kali ngelatih MU itu kan, kayaknya Oleh sampai bilang dia sampai kaget gitu ngelihat pas pertama kali ngeliat fitness para pemain MU itu benar-benar kayak nggak dilatih, nggak pada loyo semua gitu, karena emang kayaknya Mourinho tuh ngelatihnya tuh kayaknya nyantai-nyantai aja gitu. Sebenarnya Oleh tuh pengen lari walaupun lari dari kenyataan sepertinya ya. Tapi maksud gue itu, jadi dia kaget, makanya pada saat bagus-bagus mulu tiba-tiba menurun tuh, kalah mulu ya, karena pasti fisiknya udah kekuras. Di akhir musim pasti udah kekuras karena nggak ada pramusim, nggak ada apa-apa dari Oleh kan. Jadi ya kita bisa, kalau misalnya tiba-tiba Rangnick ngelatih tiba-tiba bagus terus akhir-akhirnya malah anjlok, ya itu wajar juga sih, karena mungkin fisik pemain belum siap dengan metode Rangnick yang kita tahu juga gegen pressingnya kan ya, tuh gegen pressing nih kakak ya. Kita akan melihat MU bisa mempressing dalam arti pressing yang kompak, nggak satu-satu, nggak individu kayak Bruno Fernandes main pressing aja tapi nggak ada kejelasan gitu ya. Ini kita akan melihat pressing sebagai tim ya, kita lihat ya. Jadi itu ya, makanya tapi sayangnya adalah kemungkinannya sih dia belum bisa mendampingi MU pada saat melawan Arsenal tengah pekan nanti ya, karena katanya izin kerjanya belum kelar dan juga mematuhi peraturan karantina dari negeri sana ya kan. Jadi kayaknya sih bakal masih Carrick ya. Jadi bagi para The Gunners ya mungkin masih bisa bersenang-senang ya, masih bisa tersenyum ya, karena ya masih Carrick ya. Walaupun tidak ada garansi pada saat Rangnick langsung bisa jago juga ya, tapi maksud gue masih Carrick. Dan makin senang lagi karena kok nggak salah kayaknya pas lawan Arsenal si Adudu Maguire itu udah nggak ada nggak ada hukuman kartu merah kan ya, hukuman yang kemarin waktu lawan Watford, jadi makin seneng ya. Walaupun gue berharap gak usah dimainin pak. Tapi itu ya. Lalu kita lihat, nah ini gue juga sambil ngeliat nih ya di PPT, karena gue nyatet juga gitu ya. Dan juga sayangnya karena biasanya tuh Ralf Rangnick itu selalu punya asisten manajer namanya Lars Cornetka ya, salah satu asisten manajernya. Sayangnya itu nggak dibawa ke MU karena dia justru malah gantiin posisi Ralf Rangnick di Lokomotiv Moskow kan. Rangnick kan sebelum di MU kan di Lokomotiv Moskow sebagai head of department football kalau nggak salah. Gue lupa pokoknya jabatannya, pokoknya jabatan tinggi lah. Nah, itu dia gantiin si Ralf Rangnick itu. Jadi sayangnya dia nggak ngebawa asisten manajernya, dan malah staff MU terdahulu macam Carrick, Kieran McKenna ya, Mike Phelan ya, dan siapa lagi, Rob Harris siapa satu lagi ya, itu masih ada. Masih di hire ya. Semoga Rangnick bisa sabar menghadapi mereka ya, istilahnya newbie ya. Gue kalau Carrick sih masih mending, nggak apa-apa gitu. Kalau McKenna ini tuh aduh, emang kayak guru udah kayak guru sekolah gitu, banyak yang bilang udah kayak guru sekolah pemain itu dia tuh cara ngelatihnya. Tapi menurut gue semoga mereka tuh mengambil pelajaran dari bukan bapak sepak bola, guru besar sepak bola Jerman ya. Jangan udah habis ditinggal tetap aja gitu mainnya style Inggris juga ya. Tapi juga Ralf Rangnick juga diberi kebebasan untuk nambah sedikit
istilahnya ngebawa orang-orang dia ya, katanya bakal nambah video analis ya. Itu anjir, gue baru tahu MU nggak punya video analis ya. Gimana mau maju, dasar emang ormas bukan klub memang ya. Di saat klub-klub lain ya bahkan udah punya pelatih setpiece sendiri, MU baru ada musim ini ya, baru berbenah musim ini. Di saat klub-klub lain ada video analis ya, baru mau ada sekarang. Memang tidak niat untuk jadi klub bola ya. Itu ya, tapi ya Carrick, Kieran McKenna ya, McPherson itu masih ada karena memang tololnya MU adalah pada saat belum oleh dipecat malah diperpanjang-panjangin kontrak staff-staffnya. McPherson diperpanjang, padahal pada saat itu diperpanjang pada saat masih udah mulai goyang, itu hasilnya udah mulai jelek-jelek tapi diperpanjang. Makanya gue nggak ngerti ini klub mau jadi klub atau mau jadi ormas ya, atau mau jadi ya kan perkumpulan ibu-ibu PKK gitu, nggak ngerti gue. Astaga. Itu kayak di sini. Oh ya, gue juga baru lihat berita juga katanya salah satu inceran pertama Rangnick, walaupun dia baru cuman dapat 1 kali transfer window doang, itu adalah winter transfer ya di Januari nanti. Dia mau ngincer Amado Haidara ya, pemain apa RB Leipzig kalau nggak salah ya, umur 23 tahun, pemain tengah kalau nggak salah. Ya mungkin dibeli ingin untuk melancarkan memuluskan taktik dia gitu. Yang kita lihat demen banget nge-pressing ya, high pressing ya, gegen pressing atau counter pressing ya, sama aja ya. Gegen pressing itu artinya counter pressing teman-teman ya. Jadi itu maksudnya dia ingin melancarkan, karena kita lihat memang pemain tengah MU kan sangat amat hebat, di mana ada McTominay ya, ada Fred ya. Kayaknya menurut gue Fred kayaknya bakal cocok sih sama Rangnick ya. Lalu ada Matic yang sudah tua, lalu ada siapa lagi, Van de Beek ya. Boleh sih ya, pokoknya itu. Jadi dia bakal ngincer Amado Haidara karena sesuai mungkin dengan filosofinya, dan gue cukup setuju aja karena memang kebetulan slot pemain tengah ini tuh ya Allah ya nauzubillah min zalik gitu lah ya, udah mediocre ya, kebanyakan ya mediocre semua, dan juga tidak dalam gitu, dikit banget ya. Jadi ya kita tunggu saja apakah bakal bener kejadian ya. Tapi samping itu sih apa namanya kan, susah kan, tiba-tiba nggak bisa dipencet, tiba-tiba nggak bisa dipencet. Astagfirullahaladzim. Ya, maaf teman-teman, ternyata ya laptop pinjaman saya tiba-tiba not responding ya, buka PPT doang padahal. Kita di sini gue juga udah mencatat sedikit PR PR Ralf Rangnick untuk MU ya, karena memang banyak sekali PR ya, karena memang klub ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya klub bola pada umumnya ya, karena memang klub jualan jersey ya kan. Jadi kita lihat di sini adalah gue mencatat sini di mana PR pertama itu adalah ngebenerin sistem latihan di MU, karena kita tahu ya teman-teman yang nonton MU, bahkan istilahnya rival tim lain pun pasti tahu pemain-pemain MU itu kayak nggak dilatih gitu. Gue nggak ngerti gitu di latihan tuh mereka ngapain ya, main ludo apa gimana gitu ya, kayak nggak ada skema, nggak ada latihan gitu, gimana ya. Aduh, gue tuh sampai kesel gitu ya, pemain-pemain MU tuh mayoritas pemain-pemain yang macam bawaan dari MU dari dulu ya, Rashford gitu-gitu lah ya, kayak nggak ngerti gitu yang namanya ruang kosong itu harus dimanfaatkan, pemanfaatan ruang ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan ruang kosong, memanfaatkan ruang antar lini, bagaimana kita harus bergerak tanpa bola ya. Kalau teman-teman lihat permainan MU itu buset deh, males banget nyari ruang gitu ya, udah kayak kita nonton klub-klub bola Liga Indonesia gitu ya, yang nunggu di crossing doang. Nah itu menurut gue PR yang pertama dan mungkin terbesar ya, mungkin ya, gue nggak tahu terbesar apa, tapi PR pertama adalah membenahi sistem latihan MU, gimana menanamkan pemahaman dari taktik itu sendiri ya. Ini adalah PR kedua, di mana menanamkan pemahaman taktik lebih mendalam ke pemain MU, di mana ya pada saat nyerang kita harus punya skema dari build up ya, dari fase 1, fase 2, fase 3 ya, dari fase finishing tuh harus ada build up nih. Jadi nggak kayak orang bodoh yang bingung mau ngapain lagi nih, kita habis ngoper-ngoper begini nih, blunder aja ya, lol gitu ya. Maksud gue nggak ada gitu skema di main-main, cuman ngandelin counter attack doang pak. Counter attack doang sebagian besar menurut gue ya. Ini kan lagi-lagi ini opini pribadi, bisa saja gue salah ya, jadi silahkan dikoreksi, tapi menurut gue itu ya, pemain MU itu bener-bener kekurangan dilatih benar-benar kayak cuma lari doang ya. Jadi itu adalah PR Ralf Rangnick ya, dilatih terus juga memberikan pemahaman taktikal untuk pemain-pemain MU agar wawasannya luas ya, karena banyak main Inggris ya kan, main Inggris kan biasanya wawasannya gitu-gitu doang. Aduh, lihat lah football coming home, nggak ada coming-comingnya tuh. Ya kita lihat. Lalu ada menemukan sistem yang pas
buat Ronaldo sesuai filosofi dia. Kalau si Ralf Rangnicknya mau. Tapi kalau kayaknya sih dia bukan. Gue ingat kata Muller ya, Thomas Muller di Jerman itu mereka tuh nggak kenal yang namanya one man show ya, one man team apa sih pokoknya istilahnya tim yang mengandalkan satu pemain. Mereka tuh makanya kata dia, ya lu lihatlah Ballon d'Or. Kapan terakhir kali pemain Jerman menang Ballon d'Or? Kapan terakhir kali menangin perhargaan pemain terbaik gitu? Tapi kata dia timnas dia juara ya. Klub mereka juga berprestasi, setidaknya selalu berbicara banyak di Liga Champions karena ya dia sistem mereka adalah semua pemain ya dianggap sama, udah nggak ada yang namanya apa lu semua ngepressing udah kasih bola ke dia biarin aja mau ngapain aja boleh, nggak ada. Di Jerman tuh sistemnya nggak kayak gitu. Nah makanya apakah Ralf Rangnick mau ya istilahnya memasukkan Cristiano Ronaldo dalam filosofi dia, memfasilitasi CR yang emang udah nggak muda, yang emang udah sulit untuk pressing ya, walaupun memang sebenarnya Ibra aja masih bisa pressing gue ngeliat di Milan gitu ya. Terus gue, apakah Ralf Rangnick mau memfasilitasi Ronaldo atau malah Ronaldo yang mengalah akhirnya dia mau ngepres ya, atau nggak ngepres pokoknya mau terlibat dalam aksi bertahan istilahnya lah ya. Jadi nggak ngepres doang, maksud gue nutup jalur passing atau apa gitu, maksudnya dia mau track back atau ya kita lihat siapa yang akan mengalah ya, apakah nggak ngalah juga sih, pokoknya siapa yang akan beraksi gitu ya. Apakah Ralf Rangnick akan menemukan sistem yang cocok untuk Ronaldo, walaupun gue justru meragukan itu, malah gue feeling gue adalah Ronaldo yang bakal ikut bantu dalam bertahan sih istilahnya ya. Dia lu masih bisa gue yakin, walaupun lu udah tua, walaupun lutut lu gue tahu lutut lu udah nggak kayak dulu lagi kan, cedera, tapi setidaknya lu bisa lah pressing untuk nutup jalur pressing gitu nutup jalur passing gitu lah ya, bisa lah insyaallah ya. Tapi kalau nggak bisa ya kita bakal lihat Ronaldo tidak akan bertahan lama di MU, karena kan kita lihat ini ada salah satu PR Ralf juga ya, itu dia akan mencari suksesor Ole ya, karena nggak suksesor dia karena dia kan cuma menjabat sebentar doang ya, suksesor pelatih selanjutnya. Jadi dia akan punya andil besar dalam menentukan siapa pelatih MU selanjutnya pada saat dia udah keluar dari interim. Walaupun katanya dia bilang katanya dia nggak menolak kalau misalnya ternyata hasil dia 6 bulan ini baik terus dia jadi di hire menjadi pelatih tetap. Nah itu dia nggak nolak, tapi menurut gue jangan ya, lebih baik dia tetap ada di posisi atas, biar setidaknya posisi atas ada orang bener, posisi di manajernya ada orang bener juga ya, daripada dia di manajer doang ya kan, jadi kurang gitu. Jadi menurut gue ya itu PR dia dan mencari suksesor pelatih selanjutnya ya, jika mau mencari siapa kira-kira mencari. Banyak rumor bilang kalau si Rangnick ini kayaknya Pochettino nggak bakal pilih Rangnick ya, dan gue setuju nggak, maksud gue bukan setuju dengan Rangnick, maksudnya gue juga berpikiran sama bahwa Rangnick nggak bakal milih Pochettino, entah kenapa gitu, padahal sebenarnya kan Pochettino juga sama bermain counter pressing gitu, tapi entah kenapa enggak gitu ya. Gue kayaknya bukan Rangnick nggak bakal milih Pochettino kayaknya ya kan, tapi kita nggak tahu ya apakah Erik ten Hag bener-bener ya, walaupun sama-sama sepak bola tapi agak sedikit beda, tapi bisa jadi ya, tapi ya kan tergantung ya, Rangnick ngerti lah pokoknya. Atau malah teman-teman nggak perlu kaget kok tiba-tiba yang ditunjuk sebagai pelatih tetap orang yang nggak kita kenal, karena Rangnick tuh punya kebiasaan bahwa dia mencari penerusnya tuh ya murid-muridnya, sedangkan murid-muridnya kan yang istilahnya kayak Thomas Tuchel kan udah ada di Chelsea gitu-gitu kan. Jadi kita nggak bakal kaget kalau misalnya ternyata dari murid-muridnya ya, dari murid-murid yang masih muda gitu ya, nggak bakal kaget juga gue sih, karena memang ya itu adalah konsekuensi kita untuk kenapa memilih dia menjadi memberikan jabatan tinggi lah kepada dia. Tapi itu ya, lalu kita lihat selain nyari suksesor Ole, PR selanjutnya adalah buang pemain-pemain ya yang emang nggak dibutuhkan atau emang udah nggak niat main di tim ya kan, macam Pogba ya kan, udah nggak niat di tim. Itu Pogba tuh bukan nggak niat lagi, gimana ya, Pogba itu gimana ya, walaupun dia menawarkan suatu kelebihan dari sisi menyerang, tapi kita lebih sering banyak bermasalah dengan dia terutama dari segi taktikal sih, karena kita harus selalu memfasilitasi dia, sedangkan dia gitu-gitu aja gitu. Maksudnya gimana ya, gue rada ribet gitu, karena kalau masih nggak ada Bruno oke lah nggak apa-apa, karena sekarang udah ada Bruno, kayaknya udah sulit banget mainin Bruno dan Pogba itu berbarengan, karena gelandang satu lagi ini bakal jadi yang istilahnya yang gelandang ketiganya ini bakal jadi empot-empotan gitu buat nutupin kekurangan dua pemain ini gitu ya. Jadi kayaknya Pogba tuh justru lebih banyak mudorotnya daripada baik-baiknya gitu. Jadi mendingan udahlah
malah minta gaji gede 400 sampai 450 ribu pound per pekan gitu ya. Itu terlalu gila menurut gue. Daripada lu struktur gaji, kan kata kita mau bener struktur gaji, tapi kalau lu malah perpanjang dia, mending gak usah lah, udah biarkan dia itu bebas ya, lepas free transfer nggak apa-apa lah, udahlah daripada menuhin gitu ya, puyeng-puyengin ntar gajinya kegedean, ya udah nggak apa-apa lah ya. Siapa yang mau ambil lah ya. Lalu ada Lingard yang kayaknya udah mulai mager-mageran main di MU ya, walaupun kayaknya dia bakal lumayan cocok dengan sistem Rangnick ya, tapi kita lihat aja. Tapi feeling gue sih dia bakal keluar sih ya. Pokoknya ya pemain-pemain yang udah ya bukan udah nggak berguna, kayaknya terlalu nggak memanusiakan banget gitu kalau ngomong nggak berguna apa ya. Pokoknya yang udah tidak masuk dalam skemanya lah ya, itu lebih baik ya kita Lego saja ya. Pogba sih menurut gue wajib ya. Gue bukannya benci Pogba, gue demen, cuman masalahnya dia kelamaan megang bola ya. Apalagi Rangnick kan pengennya kan langsung gitu ya, langsung kelamaan megang bola pak ya. Nyekil dulu, kayaknya kaki kalau nggak nyekil tuh rasanya gatel gitu, nggak ngerti gue sama Pogba tuh ya. Jadi kayak gitu ya. Ini juga kan ya kita lihat Pogba tuh selalu berfriksi dengan pelatih-pelatih sebelumnya ya, macam Jose, terus kemarin juga rumornya Ole kan ya, gue nggak tahu bener apa enggak, tapi kalau Jose memang bener kan ya, tapi kalau Ole gue nggak tahu. Seperti itu ya. Lalu nih PR terakhir, dan ini menurut gue PR yang paling penting bagi gue ya, dan juga mungkin juga bagi teman-teman fans Ormas Merah Kota Manchester ya, itu adalah ya mencopot ban kapten dari Harry Adudu Maguire ya. Gak becus pak. Pemain gitu gak usah dijadiin kapten. Gue makanya gak ngerti sama Ole kenapa dulu baru dibeli langsung jadi kapten. Gimana pemain-pemain lain pada gak gedek gitu ya kan. Leader ya kan, kapten itu adalah leader ya, dimana dia leading by example ya. Gimana lu mau leading by example kalau kapten kita ya mencontohkan malah ngeblunder mulu ya, ngebadut mulu, malah ngebebanin pak, mendingan AFK sekalian gitu ya. Makanya kasihan kemarin Chelsea nggak ada Maguire. Kasihan ya, Arsenal bisa menang kalau ada Maguire. Aduh, maksud gue itu ya, copot ban kaptennya. Dan juga PR adalah bukan PR sih ini, pokoknya tolong jangan seperti pelatih sebelumnya di mana ada pemain-pemain yang kayak favorit banget gitu, yang nggak bisa tersentuh untuk diturunkan menjadi cadangan gitu ya. Maguire lagi underperform, cedera tetap dimainin ya, goblok ya. Shaw lagi underperform musim ini, cedera juga masih terus dimainin. Akhirnya kemarin gak dimainin karena emang udah cedera kan ya, underperform ya. Siapa lagi ya, Fred McTominay sering banget underperform tapi masih tetap dimainin terus. Maksud gue itu kan kayak gak adil, banyak pemain yang gak dimainin. Masa Van de Beek gimana dia gak kesal tiba-tiba awal musim dia udah mau pindah ke Everton, gue gak salah dipinjemin kan ya. Tiba-tiba pelatih yang dulu bilang gue masih butuh lu bakal masuk skema gue, terus gak dimain-mainin pak. Gimana dia gak kesel? Gue kalau jadi dia langsung gue gampar pakai kelamin orang gitu. Kesel ya, gimana lu dijanji tapi di PHP gitu. Dan yang lebih kesel lagi, lu gak dimainin sedangkan di posisi lu ada pemain yang lagi underperform tapi kayaknya dimainin terus, nggak mau dia nggak ikut latihan juga masih dimainin. Makanya kasihan gitu, banyak pemain-pemain kayak gitu ya, kayak Van de Beek, kayak Alex Telles. Ya mungkin memang Alex Telles pada saat dimainin juga kayaknya emang gak terlalu bagus juga ya, aneh juga, padahal di Porto bagus itu. Tapi maksud gue gimana dia mau menunjukkan kebolehannya kalau nggak dikasih kesempatan, itu aja sih menurut gue ya. Gimana Van de Beek mau bisa jadi bagus istilahnya kalau lu nggak kasih dia kesempatan, gimana caranya coba ya. Van de Beek, Alex Telles, siapa lagi ya, Bailey yang lebih kasihan pada saat lawan siapa itu ya, gue lupa. Pokoknya udah jelas-jelas Maguire lagi cedera ya, baru sembuh katanya masih diragukan. Bailey lagi fit tapi nggak dimainin Maguire ya, gimana nggak kesel ya. Gimana ya, makanya gue bilang gimana suatu pemain bisa perform ya, menampilkan sisi terbaiknya pada saat dia nggak dikasih kesempatan 15 menit terakhir, ngapain gitu. Lu mau mengharapkan apa dari 15 menit terakhir gitu kan, kasihan. Jadi menurut gua itu copot ban kapten Adudu Maguire ya, dan juga jangan ada pemain-pemain favorit lah. Kalau misalnya underperform udah cadangin dulu, kasih dia waktu untuk berpikir, ini loh, ini main yang bener kayak gini ya, kayak gitu ya. Makanya gua demen treatment Mourinho zaman dulu adalah dimana dia sering banget pada saat pemain masih adaptasi, masih underperform itu, dia cadangin, bener-bener dia cadangin. Ingat banget gue Mkhitaryan, terus di Chelsea ada siapa dulu, Willian kalau nggak salah ya. Pokoknya banyak main gitu, dia cadangin, dia jadi karena dia melindungi pemain tersebut dari media ya. Jadi kan media nggak, ya walaupun media kok dicadangin mulu, tapi setidaknya daripada lu dibully media gara-gara lu main ngaco ya, itu lebih parah sih.
bagusnya itu ya kan. Ada baik ada buruknya ya, semua pelatih memang itu ya, seperti itu. Jadi itu adalah PR dari Ralf Rangnick. Jadi mungkin ini akan jadi akhir video kita 30 menit, gila ya. Tapi kayaknya bakal ada yang gue cut karena tadi gue ngoceh-ngoceh laptop gue ini ya. Laptop bukan laptop gue ya, laptop pinjaman gue, apa namanya, not responding gitu ya. Tapi itu adalah Ralf Rangnick ya. Jujur gue udah gak sabar, bukan gak sabar mau nggak sabar nonton, tapi gue mau nggak sabar lihat bagaimana MU di bawah dia, apakah bener akan menjadi lebih baik atau malah ada satu dua hal masalah yang ternyata nggak semudah itu loh, menghandle klub yang sebesar ya, walaupun klub besar tapi sekarang udah nggak bisa dibilang besar lagi sih karena berlindung di balik sejarah gitu ya. Jadi seperti itu adalah video lontong kita hari ini, Lone Play Talking ya. Mungkin selanjutnya itu gue bakal ngomongin anime ya. Gue udah punya plan bakal ngomongin anime musim sekarang ya. Tapi pada saat udah kelar ya, jadi gue bakal review anime yang gue ikutin dan anime-anime terbaik yang gue ikutin ya. Tuh, tapi kalau ada topik tentang MU yang menarik ya gue bakal omongin ya. Kayaknya gue lebih prefer ke topik, gue pengen sih ngomongin bola full daripada bukan MU doang. Tapi gue merasa ilmu gue tuh nggak terlalu nyampe. Bahkan untuk MU aja ilmu gue nggak nyampe. Makanya gue bilang kan opini pribadi doang. Jadi gue merasa daripada gue ngasal ngomongnya lebih parah kalau bukan ngebahas klub MU, jadi lebih baik kan ya kita ngomongin MU dulu. Tapi kalau misalnya ada yang menarik klub lain boleh lah kita bahas, kita bacotin, kalau perlu kita roasting ya kan di lontong Lone Play Talking ya. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu video kita kali ini, video sangat apanya. Semoga teman-teman suka dengan konten baru ini. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa ya. Kalau masih mengharapkan Ratmana kok bang nggak main CTDT lagi, nggak? Gue udah gak main CTDT, gue udah hapus gamenya. Jadi silahkan menikmati game Dajjal itu yang bentar lagi edit ya kan. Jadi kalau teman-teman suka video kali ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Seperti biasa juga kalau teman-teman pengen nyawer, donasi atau menafkahi channel ini silahkan, linknya ada di kolom deskripsi. Jadi sampai jumpa di video-video Long Play selanjutnya. Gue BM Soldier. Husa.